Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlinda Fitriani. Di sini saya akan mempraktekkan uji membaca secara manual menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah siapkan data, yaitu data nilai sebelum dan sudah diberikan perlakuan dengan hipotesis-nya H0 itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar nilai siswa yang mengikuti mengerjakan soal, dan satunya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai siswa yang mengikuti mengerjakan soal. Dengan nilai alfanya itu 5% atau 0,5, dan itu jadi data kita jadi 19. Nah, kita di sini langkah berikutnya yaitu mencari selisih, yaitu ini selisih. Jadi untuk mencari selisih ini di sini kita akan menggunakan data sesudah dan sebelum data sesudah dan sebelumnya. Jadi selisih ini dikurangkan sesudah dan sebelum. Jadi 70 dikurangkan 50 maka didapatkan hasil 20. Nah, begitupun untuk selanjutnya sampai data ke-19 untuk mencari selisih. Selanjutnya itu kita akan mencari ranking asli. Nah, di sini untuk ranking aslinya itu dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 19. Nah, selanjutnya kita akan mencari ranking jadi. Nah, di sini kan untuk mencari ranking jadi itu di sini kan ada 0 nilai yang sama ya. Nilai yang sama di sini ada 1, 2. Nah, ketika ada nilai yang sama, ini 1 dan 2 itu dijumlahkan terus dibagi 2. Nah, kenapa dibagi 2? Karena ini nilai yang samanya itu ada 2. Jadi kan 1 ditambah 2 itu kan 3. Nah, 3 dibagi 2 didapatkan hasil 1,5. Nah, di sini berarti diisi 1,5, 1,5. Nah, untuk selanjutnya itu begitu ya. Jadi ini dijumlahkan, habis itu dibagi dengan banyaknya nilai yang sama ini. Nah, itulah nilainya. Untuk nilai yang cuman 1 itu kita ikuti aja ranking aslinya 13 gini. Jadi untuk nilai yang sama kayak gitu. Jadi ini misalkan 50 berarti 18 ditambah 19 terus dibagi dengan 2 maka didapatkan hasil ini. Nah, begitulah untuk kita itu mencari ranking jadinya. Kemudian kita akan menuliskan ranking di sini. Jadi untuk menuliskan ranking di sini yaitu kita lihat di sini selisihnya. Kita lihat di sini selisihnya kan ini 20. Kita lihat di sini. Di sini 20 rankingnya berapa? 11,5. Berarti kita pindahkan atau kita tulis rankingnya di sini 11,5. Nah, untuk 40 kita lihat ada berapa rankingnya? 15,5. Nah, begitupun seterusnya kita melihat selisihnya ini di sini, lalu kita lihat rankingnya berapa, maka dituliskan di sini begitu. Selanjutnya kita tulis di sini positif dan negatif ya. Nah, jadi kita lihat di sini kan 20 ya, 20 kan positif, maka di sini 11,5-nya kita taruh di yang positif. Begitu selanjutnya di sini kan di sini 20 sampai dengan 50 itu yang positif, maka ditaruh di yang positif. Nah, kemudian nih ini ada yang negatif 10, maka kita taruh 6,5-nya ini di tanda negatif. Begitupun juga dengan ini 6,5-nya kita taruh di tanda yang negatif. Untuk positif ini nilai positifnya maka ditaruh di sini. Lalu kita mencari jumlah dari jadi semua ini di blok, kemudian klik enter maka didapatkan hasil ini. Kemudian nanti ini ditarik ke sini maka semuanya akan ketahuan jumlahnya berapa. Selanjutnya di sini kita tuliskan W hitung sama dengan nilai terkecilnya yaitu 13. Kita tuliskan di sini W hitungnya 13. Kemudian untuk W tabelnya itu 46. Nah, jadi di sini untuk kesimpulannya karena W hitungnya itu lebih kecil daripada W tabel, maka H0-nya ditolak. Jadi karena H0 ditolak, terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan.
Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang uji Wilcoxon menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah paste data pretest dan posttest dari di sini dari Excel, pretest sebelum dan posttest itu sesudah. Kita copy lalu kita paste di data view. Nah, untuk di variable view kita tulis yang pertama itu pretest, kemudian yang kedua itu posttest. Untuk desimalnya kalian rubah ke 0 ya semuanya. Nah, untuk labelnya yang pertama kita ketikkan pretest, kemudian yang kedua kita ketikkan posttest. Nah, lalu kita pergi ke data view lagi, kita langsung ke uji Wilcoxonnya, yaitu kita klik analyze, kemudian kita pilih non parametric test, kemudian kita pilih legacy dialogs, kemudian kita klik to relate samples. Nah, ini pretestnya kita arahkan ke test pair, kemudian posttestnya kita ke arahkan menggunakan tanda panah ini ke variabel tuh. Nah, untuk tes tipenya ini kan sudah otomatis ya, karena kita mau uji Wilcoxon, maka yang tercentang itu Wilcoxon. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk output SPSS-nya untuk uji Wilcoxon-nya. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji Wilcoxon, nah alangkah baiknya kita itu harus mengetahui dulu tentang kriteria pengujian dalam uji Wilcoxon itu. Nah, jika nilai ini nilai asymmetric totalnya itu kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Nah, dan jika nilai asymmetric totalnya itu lebih besar daripada 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, bisa kita lihat ya di sini bahwa nilai asymmetric totalnya itu sebesar 0,003. Nah, nilai itu kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara data pretest dan posttestnya itu. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.